SHF Spider-Man New Red and Blue Suit. Menurut gua ini adalah salah satu action figure Spider-Man yang paling keren. Saking kerennya, gua selalu bawa action figure ini di saku celana gua. Ya, ini bercanda sih, gak selebay itu juga. Tapi beneran, action figure ini keren banget untuk dikoleksi. Sekeren apa action figure ini? Ayo kita review. Bentapi. Halo semua, selamat datang di Bentapi. Di video kali ini aku akan mereview SHF Spider-Man paling keren menurut gua untuk saat ini, yaitu adalah SHF Spider-Man New Red and Blue Suit. Kostum ini muncul di akhir movie Spider-Man No Way Home dengan screen time yang sangat sedikit yang membuat gua penasaran. Seperti gue bilang tadi, action figure Spider-Man yang gue punya untuk saat ini adalah versi New Red and Blue Suit. Karena ini kostum memiliki akurat dengan versi komiknya. Untuk itu, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas si figur ini mulai dari boxnya. Bagi gua, untuk sekelas eksklusif, ini boxnya sangat biasa aja, bahkan mirip dengan versi regular. Yang dimana bagian depan ada window untuk melihat action figurnya. Biasanya kalau versi eksklusif itu polos, tidak ada window, melainkan ada art dari si action figurnya. Tapi sayangnya mungkin SHF untuk yang kali ini dia agak malas cuy. Oh my gosh. Seperti gue bilang tadi, di bagian depan ada window untuk melihat action figurnya dan beberapa tulisan seperti Bandai, Tamashii Nation, dan stiker Tamashii Nation. Di bagian atas ada beberapa tulisan, di bagian bawah beberapa informasi dan sedikit pose dari Spider-Man-nya. Di bagian kiri ada pose keren dari Spider-Man-nya. Di bagian kanan ada tulisan Spider-Man New Red and Blue Suit. Dan di bagian belakang seperti biasa ada beberapa informasi dan referensi untuk pose dari action figurnya. Untuk itu, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita keluar action figure ini keluar dari boxnya. Oke, seperti biasa kita mendapatkan action figure dan manual book. Karena ini udah keluar dari box seperti biasa apa? Benar sekali, kita buang boxnya cuy. Karena ini action figure sangat keren, jangan lupa dibaca dulu manual booknya agar tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan seperti patah atau part yang hilang. Untuk itu, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas figur ini dari dekat. Ini adalah penampakan 360 derajat dari SHF Spider-Man New Red and Blue Suit. Untuk itu, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas detail dari action figure ini. Mari kita review SHF Spider-Man versi New Red and Blue Suit, yang menurut gua ini adalah kostum paling keren dan paling bersinar. Karena warna biru di sini, kalau kena cahaya langsung shiny seperti itu. Dan bagi gua, ini adalah nilai jual tambah untuk action figurnya. Ditambah lagi, warna birunya memang sama seperti di movie. Shiny cuy, mantep banget untuk SHF satu ini. Baiklah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas detail action figure ini mulai dari kepala. Seperti biasa, hair sculpt dari seorang Spider-Man pasti ada detail garis-garis seperti itu. Dan untungnya, untuk SHF satu ini tidak ada garis yang melenceng. Kalau kita lihat dari depan, semuanya lurus. Dari samping juga lurus. Dan hal yang buat gue senang di action figure ini adalah kepalanya kita langsung mengenali ini adalah Peter Parker. Tidak ada detail scalp hidung ataupun telinga yang melenceng. Noh, lihat deh kan, ada sedikit timbulan di bagian telinganya teman-teman. Ini pas banget dan sejajar dengan mata, syukurnya ya kan, gak melenceng. Dan di bagian hidung juga pas. Noh, kan tidak ada yang terlalu maju ataupun terlalu mundur untuk detail di bagian hidungnya cuy. Ya kan, udah pas banget untuk detail di bagian hair sculpt. Detail di bagian belakang seperti itu, tidak ada garis-garis yang melenceng ataupun yang nggak lurus. Dan detail di bagian leher seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk detail di bagian badan yang di sini itu keren banget. Gue suka banget dengan bidang dada dari si SHF ini, ya kan? Tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu ramping. Ini pas banget untuk seorang Spider-Man, khususnya seorang Tom Holland tuh, seperti yang ada di movie. No, ya kan? Lihat aja detail di bagian dadanya itu buat gue suka banget, ya kan? Ditambah lagi bidang di bagian bahu di sini itu turunnya pas ya, tidak terlalu lurus ataupun tidak terlalu ke atas, ya kan? Jadi pas untuk seorang Spider-Man menurut gue seperti itu cuy, ya kan? Jadi seperti itulah untuk detail di bagian dadanya yang bagus banget. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat,
Hal yang buat gue suka dari action figure ini adalah detail di bagian rusuknya, ya kan. Di sini ada semacam scalp, ya kan, tidak terlalu mulus tuh, ya kan. Ada sedikit-sedikit scalp yang nggak rata, dan itu menandakan adanya rusuk. Jadi kostum ini benar-benar ketat dengan badannya Peter Parker, cuy. Nah, ya kan, bagus banget. Ditambah lagi warna birunya mendukung untuk detail rusuknya, bagus lah. Cuman disayangkan detail dari action figure ini adalah tidak adanya titik-titik ataupun hologram-hologram seperti kostum Spider-Man yang lainnya. Kita hanya melihat garis dan warna merah dan warna biru, ya. Berbeda dengan SAF yang lainnya, di sini itu ada sedikit detail titik-titik ataupun hologram, ya kan. Jadi action figure itu bertekstur. Kalau kita sedikit gosokin, ya kan, ini bertekstur. Kalau untuk SAF yang baru ini, ya agak disayangkan itu polos, teman-teman. Mungkin untuk SAF yang berikutnya, ya kan, Spider-Man 4, ya, semoga aja itu SAF udah menambahkan sedikit detail hologram ataupun detail titik-titik. Cuma tidak masalah, ya, walaupun gak ada detail seperti itu, bagi gue action figure ini udah keren banget, cuy. Ya kan, kebantu dengan warna biru dan skalanya yang pas untuk seorang Tom Holland Peter Parker. Seperti yang gue bilang tadi, gue suka banget dengan bidang dari SAF 1 ini, dan gue juga suka dengan logo Spider-Man yang baru. Ya kan, kaki-kaki dari laba-labanya itu runcing, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang sangat futuristik. Yang ini bener-bener klasik dan bener-bener Spider-Man. Itu gue suka banget untuk logo Spider-Man yang baru. Apakah kalian suka dengan Spider-Man 1 ini logonya? Silahkan tulis komen di bawah. Untuk detail di bagian belakang ini penuh dengan warna biru dengan shiny seperti itu. Oh my gosh, gue suka banget warna biru di sini. Entah kenapa sangat-sangat memanjakan mata. Ditambah dengan logo Spider yang baru, full runcing-runcing kakinya, ya kan. Wah, ini keren banget sih, ya kan. Andai, ya kan, lagi-lagi gue berharap, kalau tadi gue udah membela ya teman-teman, andai ada detail hologram ataupun detail titik-titik, wah ini pasti lebih keren lagi sih. Oke, kita move on dulu sedikit dari detail-detail yang nggak ada, ya kan, seperti hologram ataupun titik-titik. Ya, kita bakal lanjut untuk di bagian paha. Ini sama seperti di bagian punggungnya, ya kan, full warna biru shiny seperti itu, cuy, ya kan. Apakah kalian setuju dengan gua kalau warna biru di sini itu paling keren dibanding dengan SAF yang lainnya? Gua bakal kasih contoh dengan SAF versi Homecoming atau SAF pertamanya Spider-Man, cuy, ya kan. Warna birunya memang agak sedikit shiny ketika kena cahaya, cuman kalah jauh dengan yang versi ini. Oh my gosh, kita lihat dari paha atas udah ada sedikit highlight yang tinggi, di paha-paha bawahnya juga ada highlight yang terisi. Oh my gosh, ini keren banget sih. Ya, mau kita lihat seperti apapun, ini warna birunya terasa mahal. Untuk detail di bagian kaki seperti itu, hanya berwarna merah dan detail garis-garis, tidak ada hologram ataupun titik-titik. Cuma tidak masalah, lagi-lagi gue suka dengan proporsi dan warna dari action figure ini. Dan kita juga maklumin kenapa tidak ada detail scalp ataupun detail titik-titik ataupun hologram. Ya karena action figure ini muncul di akhir movie sangat sebentar, jadi kita belum sempat menikmati kostumnya. Ya, jadi kita agak sedikit sabar untuk di tahun ke depan, ya kan, yang bener-bener resmi kostum ini keluar di Spider-Man 4. Dan gue bener-bener gak sabar untuk filmnya muncul dan action figurnya rilis. Oh my gosh. Jadi seperti itulah untuk detail action figure ini. Apakah kalian suka dengan detailnya dan warna yang diberikan? Silahkan tulis komen di bawah. Kalau menurut gue ini udah keren banget dan bisa diberi nilai 9,5/10. Ya kan, gua suka banget untuk action figure satu ini, cuy. Sekarang kita bakal lanjut untuk artikulasi dari action figure ini. Kita mulai dari kepala. Seperti biasa, seorang Spider-Man pasti bisa melihat ke atas seperfect ini, cuy, ya kan, seperti manusia pada umumnya. Untuk melihat ke bawah, ya kan, bagus banget, dibantu sama lehernya, ya kan. Geleng ke kanan dan geleng ke kiri itu bagus, noleh ke kiri pas, kanan juga pas. Yang pastinya sih bisa muter 360 derajat, teman-teman, untuk di bagian kepala. Di bagian tangan ini kita bisa merenggang sejauh ini, ya kan. Ini udah pas banget untuk seorang Spider-Man. Kalau seandainya nggak bisa seperti ini, ya itu kurang banget, cuy.
Dan untuk di bagian bahunya ada artikulasi seperti ini ya kan, butterfly joint. Jadi kalau sendiri kita majuin ke depan, tangannya itu udah bagus banget seperti itu ya kan. Nah, ini agak sedikit blur-blur, mohon maaf ya guys ya. Dan untuk di bagian belakang pastinya bisa sejauh ini. Di bagian bicep juga ada artikulasi, dan di bagian sikut ada artikulasi double joint ya. Ini bener-bener perfect double jointnya, kita bisa bengkokin tangannya itu sempurna. Dan di bagian pergelangan pastinya ada artikulasi seperti itu cuy ya, bisa diputar-putar ya kan. Jadi itu dia untuk di artikulasi di bagian tangan. Oh sebentar, untuk di bagian ke atas no ya, ini cukup jauh teman-teman untuk seorang Spider-Man, karena yang sebelumnya itu gue tidak bisa ya naikin tangannya seperti ini. Mungkin bisa, tapi gue takut patah aja cuy. Untuk di bagian torso ya kan, kita bisa ya naik turun seperti ini dan sedikit memutar-mutarin ya kan. Dan ini harusnya bisa 360 derajat, cuman gua nggak berani ya, lagi-lagi gua takut patah ya. Di bagian ya perut bawah pastinya bisa geol-geol seperti ini cuy. Oh my gosh. Dan di bagian kaki bisa ngangkang gaming sejauh ini. Oh my gosh, ini splitnya perfect banget sih ya kan. Nah, mungkin kita bisa naik lagi nggak sih? Udah pas ya saya. Kita nggak bener-bener bisa lurus, cuman kalau untuk seperti ini rasa gue udah pas banget sih ya kan. Untuk di bagian paha seperti biasa, karena ini Spider-Man SAF, pastinya ada artikulasi popok bayi guys, tuh lihat ya kan. Untuk di bagian sini itu seperti popok bayi cuy, dan banyak yang nggak suka, tapi kalau gua suka-suka aja ya kan. Di bagian paha pastinya bisa bergerak ya kan, untuk memudahkan kita pose-pose Spider-Man ini. Tuh masih bunyi-bunyi sih, krak ya kan. Di bagian sikut double joint pastinya tuh ya kan, sama seperti sikut lutut maksud gua itu udah double joint ya, sama seperti di bagian siku, sama-sama double joint ya kan, keren banget. Dan untungnya di sini itu artikulasi lututnya ngikutin pergerakan dari artikulasi action figure ini cuy. Kalau kita lurusin dia mengecil, kalau kita sikutin langsung membesar seperti ini. Cuman ya agak sedikit popong aja di bagian lutut atasnya, cuman nggak masalah lah ya kan. Lagi-lagi kalau seandainya kita ingin memfoto action figure ini, harus pandai-pandai mencari posisi yang pas. Nah di bagian kaki ya seperti biasa bisa naik turun, dan ujungnya bisa juga naik turun seperti ini cuy. Nah jadi itu dia ya kan untuk bagian kakinya. Oh ya juga, ini nggak bisa digeleng-gelengin guys. Nggak bisa. Jadi seperti itulah untuk artikulasi dari Spider-Man 1 ini. Bagaimana menurut kalian untuk artikulasinya? Apakah pas atau kurang untuk seorang Spider-Man? Bagi gua ini udah pas banget, dan gua bisa bernilai di angka 9,5/10 karena fleksibel banget untuk dimainin action figure ini. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai patah cuy. Action figure ini mendapatkan aksesoris yang sangat sedikit, yaitu 5 pasang tangan, 3 jaring, dan 1 health cup. Untuk health cupnya di sini tidak ada perbedaan signifikan, hanya saja mata yang satu lagi itu sedikit sipit atau sedikit fokus untuk penglihatan Spider-Man-nya. Action figure ini memiliki proporsi yang bagus banget dan memiliki artikulasi yang bagus untuk dimainkan. Tetapi gue lebih suka memposekan Spider-Man ini seakan-akan lagi sedih kehilangan semuanya. Oh my gosh. Ukuran dari action figure ini adalah 5,8 inci. Dan ini adalah perbandingan action figure Spider-Man dengan action figure lainnya. Oke, itu dia untuk review dekat dari Spider-Man versi kostum New Red and Blue Suit. Bagaimana menurut kalian? Apakah action figure ini keren atau biasa aja? Bagi gue ini keren banget karena memiliki desain yang simple, mirip seperti yang dari komiknya, hanya warna merah dan warna biru. Tidak seperti kostum Spider-Man Tom Holland yang sebelumnya, ada sedikit detail-detail warna hitam. Di sini nggak ada sih, karena bener-bener dibuat sendiri sama si Peter Parker versi Tom Holland. Warna yang paling gue suka di action figure ini adalah biru, karena memiliki refleksi cahaya yang bagus banget. Ketika dipantulin cahaya, dia langsung menangkap dengan sangat-sangat indah, ya kan?
Itu bagus banget. Berbeda dengan Spider-Man yang gue punya lainnya. Kalau warna biru itu terkesan polos dan monoton. Berbeda dengan satu ini, ya kan? Dan bagi gue itu adalah nilai jual mahalnya, cuy. Dan warna biru juga sama seperti yang ada di movie, ya kan? Kalau kita detail ngelihatnya yang ada di movie, itu warna birunya juga sama, ya kan? Mengkilat, cuy. Bahkan itu di malam hari. Itu mantap banget. Gue bingung sih, dan gue penasaran juga ya bagaimana itu si Peter Parker ngebuat warna biru dengan kain biasa ya bisa ngerefleks cahaya sekeren itu, cuy. Penasaran nggak kalian? Balik ke action figurnya, ini keren banget dari proporsi udah pas, haircut udah keren, warna apalagi ya kan. Jadi buat kalian yang bingung untuk mengoleksi action figure ini, versi SHF udah gak usah mikir, kalian nggak akan nyesal karena ini keren banget. Ya, buruan diburu sebelum kehabisan diambil orang lain, cuy. Gue dapetin action figure ini ikut PO dengan harga 1,2 juta. Menurut gue dengan harga segitu udah pas banget dengan detail proporsi warna yang diberikan untuk action figure ini. Gak rugi lah. Baiklah jika kalian punya pendapat tentang action figure ini, silahkan tulis di komen bawah. Baiklah, jika kalian punya pendapat tentang action figure ini, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Apakah keren atau biasa aja? Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa bersyukur hari ini. Bye-bye! Untung gue cepat PO, kalau nggak gue dapat agak mahal. Bener-bener dah.